Aku biasa dipanggil Ikal, anak asli Kuta. Gambar-gambar ini merupakan bukti tak terbantah. Bali adalah pulau kaya di Indonesia. Pulau dengan keberhasilan pariwisata. Pariwisata yang menggoda bangsa-bangsa lain datang mengambil alih semua potensi di pulau ini. Setelah negeri ini merdeka, rakyat kami masih belum bisa menikmati hartanya sendiri tanpa tembok-tembok birokrasi. Tembok-tembok yang mengotak-kotakan kesempatan dan harapan. Namun tembok-tembok itu tidak bisa mematahkan semangat kami, terutama semangat seorang anak pesisir miskin yang kemudian tumbuh menjadi anak paling luar biasa yang pernah ku jumpai seumur hidupku. Bagi semua orang, angka 7 itu adalah angka keberuntungan. Tapi bagiku, itu adalah angka keramat. Kau, pakai sepatunya cepat, nanti terlambat. Ya Bu. Ingat kan hari ini masuk sekolah. Kau, ayo, cepat nanti telat. Ayo Kal. Woi, pabrik gue lagi kosong nih. Woi, Rina, kamu dari mana? Saya Lintang dari Jimbaran pesisir pantai Bu. Dari Jimbaran, jauh banget. Kau sekolahnya di Kuta? Ya ayah saya nelayan Bu. Katanya pendidikan itu penting, jadi saya tidak mau saya mau punya uang, makanya saya mengambil terus sekolah gratis di SMA Pelita. Oh gitu. Kok kamu nggak pakai sepatu? Ini ibu ada sepatu. Kamu pakai ini ya untuk sekolah? Makasih ya Bu. Ya. Sekarang kamu berangkat sama ibu ke SMA Pelita. Kebetulan ibu guru di sana. Ibu tinggal di sini ya nak. Nanti jangan nakal di sekolah. Ya Bu. Bagi Pak. Angka 7 menjadi angka penting, tidak saja bagi dua orang guru luar biasa, Bu Dela dan Pak Oka, tapi juga buat kami, anak-anak miskin bisa sekolah gratis di Pulau Dewata. Sepatumu bagus ya? Hari ini juga ditentukan apakah anak-anak ini akan dapat pendidikan atau langsung jadi kuli, kontrak, atau buruh. Sementara di balik tembok itu, kami tahu SMA swasta telah dipenuhi murid baru. Bagi kami, 7 orang atau tidak sama sekali. Demikian surat peringatan dari pemerintah pusat. SMA Pelita ini merupakan satu-satunya sekolah gratis yang ada di Bali. Pendidikan tidak mesti tentang pelajaran, tapi juga tentang adab.
Meskipun ini merupakan sekolah gratis, kualitas pendidikan yang kami berikan pasti telah kami upayakan semaksimal mungkin. Akan tetapi, mohon maaf ya anak-anak, kalian tidak bisa bersekolah dan dikarenakan surat dari pemerintah yang meminta supaya minimal kita memiliki 7 orang murid. Maka dengan berat hati, Tunggu Pak, biar saya carikan satu murid supaya mereka bisa belajar. mana? Bentar ya anak. Pak, ini adalah kesempatan saya buat memberikan ilmu ke mereka. Kenapa Bapak malah bilang mereka nggak bisa belajar? Maaf Bu, ini juga bukan keinginan saya. Tetapi ada kerjasama antara pemerintah dan pengusaha yang ingin menjadikan lahan ini sebagai pabrik. Kalau bukan dari pemerintah, kita bisa apa? Seorang anak yang sangat istimewa telah menyelamatkan kami dan menghadiahkan pendidikan bagi kami. Tunggu Bu. Maaf saya terlambat. Saya masih bisa daftar nggak Bu? Masih bisa nak. Pendidikan ini akan menemani kami dalam banyak hal dan tak akan bisa tergantikan. Kak, tunggu. Coba lihat, banyak kerang di sini. Coba lihat pantainya. Sepi sekali ya. Lihat. Kenapa kamu nggak sekolah, Ika? Teman-teman udah pada nunggu. Aku nggak sekolah, Lintang. Kalau kita sekolah pasti dimarahin sama Bunda lah. Jangan begitu, Ika. Ayahku pernah berkata, pendidikan itu penting. Jadi kita nggak boleh bolos. Aku suka jadi nelayan. Lebih enak jadi nelayan daripada sekolah. Hai Ika, Lintang, saya mau dengar nggak cerita tentang Putri Duyung yang tinggal di Goa Karang? Coba ceritakan. Ayo. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Badung. Siapa yang udah baca buku? Kita kan belum punya buku. Kak, gimana Kak? Kita semua udah bawa buku sejarah. Tenang aja, lihat si Valen punya ini. Ibu, nih, aku udah buat nih peta Badung. Mana Valen? Coba ibu lihat. Ini Bu. Wah, Valen emang hebat ya, kreatif banget. Jelas dong Bu. Jadi anak-anak terdapat peta di sini dengan skala 1/153 juta. Apabila kita zoom in petanya ini, maka kita lihat bahwa skalanya itu semakin sempit dan bangunan-bangunan itu semakin detail. Untuk anak-anak, nanti Bapak kirimin tugas kalian itu di Google Classroom ya, dan tenggatnya itu jam 10 malam. Saya harap tidak ada yang terlambat mengirimkan tugas tersebut. Mbak sih, cari dulu ya.
apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Cah, baik. Untungnya masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kamu gimana nih? Astungkara lo baik juga. Kamu itu masih ngajar dia sama kita. Iya, apalah. Walaupun gajinya kecil, aku masih pengen berjuang ke sekolah ini biar gak sia-sia. Ngapain dong mau mempertahankan sekolahnya itu? Kan itu sekolah kecil. Emang kamu bakal digaji? Kalau dilihat di sekolahnya yang ini sih, walaupun ya mereka tuh rusuh, kotor, nakal, tapi mereka inilah yang bisa membawa menuju zaman yang sukses. Kalau tanpa mereka, kita bisa apa? Itu kan mereka itu gimana ya? Itu kan satu-satunya. Itu artinya mereka nggak ada yang dipeduliin. Kamu kan orang kompeten. Gimana? Ini satu-satunya sekolah di Kuta, di Bandung yang gratis. Gimana lagi anak-anak itu yang dapat sekolah dengan fasilitas yang setidaknya bagi mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Oh, kamu berani-berani ya nasihatin saya. Mentang-mentang baru jadi kepala sekolah yang sekolah di sana, udah berani ya? Ini aku disuruh sama gitu buat nyerahin surat ini ke kamu. Apa ini? Ini Susan. Serius dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu kamu harus berkompetisi dengan sekolah saya. Kalau kamu menang, saya bakalan bernegosiasi dengan pabrik untuk menunda setidaknya sampai mereka lulus, untuk menunda gitunya pembongkaran sekolah tersebut. Tahu kamu ingin membanggakan sekolah. Bahkan agendanya memang sebulan ini bakalan digusur. Cuman aku ada saran nih sebagai teman baikmu. Gimana kalau kita itu bikin kompetisi? Kalau kamu menang, aku bakalan negosiasi sama kepala pabriknya itu buat setidaknya ngundur pembongkaran sekolahmu itu sampai mereka lulus. Gimana? Setuju nggak? Tapi menurut aku sih kita nggak boleh kasih tahu mereka. Soalnya kalau misalnya kita kasih tahu sekarang, bakal merusak suasana nggak sih? Nanti mereka sedih. Gimana kalau misalnya besok di sekolah aja? Nggak sih. Soalnya mereka tadi juga habis main-main, aku takut juga masa mereka jadi tiba-tiba sedih. Ya kan? Bisa aja ya? Jujur sih. Bisa aja ya? Ya, pokoknya kalian cari pasti sekarang ya. Ini rahasia antara kita, oke? Ada apa ya? Bu, beneran. Iya? Saya baru dapat kabar nih kalau bukunya udah ada di toko Akyong. Boleh minta tolong nggak ibu yang ambil? Karena habis ini saya ada urusan. Anaknya biar aja di sini, biar saya aja yang jaga. Oh iya. Bu, biar saya aja sama Bintang. Kebetulan Bintang juga mau belanja nih ke toko Akyong. Oh, belanja. Ada pernah belanja? Itu loh bapakmu yang katanya capek melaut, kan suruh beli minyak. Oh iya yang itu. Iya Bu, bapak saya kemarin habis melaut, jadi saya mau pulang beli minyak. Oh ya sudah, kalau gitu ibu serahkan tanggung jawab ini ke kalian ya. Aman Bu. Tak, nanti kan ada ibu Aling tuh. Ya. Kamu alihin perhatiannya ya. Aku dapat ngobrol sama Aling. Siap. Mister Lintang bakalan bikin kamu ngobrol santai dengan Aling. Sip deh. Kertasnya kamu bawa kan? Bawa. Mana? Bilang kan? Ah, yang benar kamu. Hah? Beneran? Lintang. Coba cari. Ada kan? Wah, itu gimana? Nggak lucu dah. Santai aja dong. Panik ya. Nah, ibunya Alik. Duluan deh. Bentar.
Permisi AI, saya mau ngambil kapur buat SMA Blitar. Kapur, bukan minggu lalu kamu ngambil kapur ya? Minggu lalu aja aku belum bayar kok. Iya AI, kemarin pas pelajaran sejarah banyak penggamarnya, jadi kapurnya habis. Tapi nanti pasti dibayar sekolah kok. Halah, yaudah cepet sini, awas saya kamu bohong ya. Permisi, mau beli buku paket. Aling keluar, itu ada pelanggan. Ya sebentar. Ini apa? Dari buku paket. Kamu dari sekolah mana? Dari SMA Pelita. Ini ya. Nih, paketnya. Ini apa? Surat. Oh iya, ini bukunya dibayar bulan depan ya, sama bayar buku 3 bulan yang lalu juga. Itu suratnya jangan lupa dibaca ya. Kamu ngapain itu? Bukan Bapak AI. Ini kapurnya. Makasih ya AI. Uangnya besar. Iya ya, sekolahmu itu kebiasaan sekali. Sana-sana. Makasih AI. Selamat pagi anak-anak. Jadi ibu dapat info dari kepala sekolah bahwa kalian akan bertanding melawan SMA swasta. Bu, kalau boleh tahu kita bakal bertanding apa ya? Bertanding cerdas cermat anak-anak. Bu, kalau cerdas cermat itu yang kayak gimana ya? Jadi gini kita, cerdas cermat itu adalah kompetisi yang melatih kemampuan dan pengetahuan kalian dengan pertanyaan dan jawaban. Loh, kalau kayak gitu, sekarang kita bakal kalah dong, Bu. Kan lawan kita anak SMA swasta. Kamu gak boleh gitu, Gita. Walaupun lawan kita sehebat apapun, yang penting kan kita udah usaha. Ibu gak nuntut kalian untuk menang kok, yang penting kalian udah berusaha untuk sekolah ini. Bu, kalau boleh tahu, kalau menang dapat apa ya? Wah, pertanyaannya bagus banget, Gita. Jadi, kalian akan mendapatkan uang 500.000 dari SMA swasta. Seriusan, Bu? Kamu dengar nggak tadi kalau misalnya kita menang kita bakal dapat uang 100.000. Aku dengar. Kok kamu tegang gitu? Kamu lagi sakit? Enggak kok, aku biasa aja. Beneran? Beneran aku. Sarah, kita kapan mau ngasih tahu? Tunggu ibu yang pergi aja. Oke deh. Jadi anak-anak, karena perwakilan cerdas cermatnya maksimal 3, jadi ibu serahkan ke Vina ya sebagai ketua kelas untuk menjadi teman-temannya. Ya, Bu. Oke, ibu serahkan ke kamu ya. Pelajaran ibu selesaikan sampai sini. Beri salam. Terima kasih. Ya, sama Nana. Teman-teman, aku udah mau ngomong sesuatu sama kalian. Boleh minta waktunya nggak? Kita ngomongin di sini aja ya. Jadi sebelum aku bicara, aku harap kalian nggak ada ngomong ini ke Bu Dela. Jadi alasan kita ikut lomba cerdas cermat ini karena 1 bulan lagi sekolah kita akan dijadikan pabrik. Tapi berkat kepala sekolah SMA swasta yaitu Pak Seca, kita diberikan pengunduran sampai kita lulus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita harus menang melawan peserta di SMA swasta. Terus kita juga nggak bakal tahu kan kalau misalnya bakal ada hadiah tambahan sebanyak 500.000. Soalnya waktu itu aku cuma dengar kita bakal dapat sertifikat aja. Kal, menurut kamu gimana? Emang ada yang aneh sih, cuman kan fokus kita itu sekarang. Mending kita pikirin gimana caranya biar kita bisa menang lomba ini. Kalau gini caranya, bener kata Ikal. Lawan kita itu kuat banget, apalagi anak-anak swasta. Jadi kita harus benar-benar kerjasama buat pertandingan ini. Vina, emang kamu udah pikirin siapa yang bakalan kita bertanding? Udah, aku bisa kelas 2 orang. Jadi aku dapat kamu. Kamu kan jago sertifikatnya dulu kan nanti aku taruh di dalam. Terus kan kita ada 1 tim, kita butuh 3 orang. Jadi yang kedua, aku taruh kamu paling kamu di bidang kesenian sama sejarah. Terus yang terakhir, kamu aku taruh di bidang bahasa.
Dan gimana cara kita belajar? Bu Bella dikit untuk mencapai materinya. Bu, kalau soal buku itu, selain aja aku sama si Flo. Iya dong. Gimana caranya? Aku bisa nanti tulisannya santai-santai. Kita mau jadi dia ya? Iya dong. Udah kan sekarang udah tahu kan strateginya kayak gimana? Jadi aku harap kita bakal ngerjain ini tanpa curang dan nggak ada paksaan. Iya, aman kok. Yuk. Dadah. Ini mana ya? Ini kasih. Ini sih Pak. Ada apa ya, Dik? Saya mau nanya, Bapak kenal Kathleen kelas 11 IPA 1 nggak? Kelas 11 IPA 1. Iya. Mau ngapain emang? Saya mau nitip ini Pak, tolong kasih ke dia ya Pak. Oh gitu. 11 IPA 1 kan? Iya Pak. Oh ya. Siap, Pak. Ya. Makasih banyak ya Pak. Misi, Pak. Ya, Ini ada titipan surat untuk Kathleen. mau untuk Catalina ya? Ya. Oh iya nak, ini ada surat buat adik, jadi silakan ya. Masalah. Wah, dari siapa? Nggak tahu. Anjir lah, kenapa orang sekarang sih? Ini bukunya, kalian semua pergi ya. Makasih ya Kathleen ya. Makasih. Kasian ya Pak Oko tadi pucet banget sampai nggak masuk ke kelas. Permisi Pak, ini saya Bu Dela. Apa Bapak di dalam? Kalau kok tumben ya nggak kekunci ya? Saya izin masuk ya Pak. Oh, hati. Pak, ini laporannya saya taruh di sini ya. Surat penggusuran? Kok Pak aku sama Ika pernah bilang? Pak, ini maksudnya apa Pak? Pak, bangun Pak! Pak, kok dingin? Pak, ini nggak mungkin kan? Pak, bangun Pak! Maaf, saya harus berbohong soal uang 500.000 itu. Sebenarnya itu uang dari saya untuk anak-anak. Saya mohon sekali kepada ibu untuk memberikan uang itu sekalipun mereka tidak menang. Jadi hadiah 500.000 itu nggak ada, tapi surat ini. Teruntuk Bu Dela, maaf Bu kalau saya sampaikan lewat surat. Tapi menurut saya ibu harus tahu soal ini. Jadi seminggu yang lalu saya dihampiri oleh pemilik pabrik yang ingin membangun di lahan ini. Mereka benar-benar mendesak dan saya berusaha untuk melawan untuk mempertahankan sekolah ini. Saya rasa waktu saya sudah tidak lama. Mungkin setelah saya menulis surat ini waktu saya sudah habis. Saya minta maaf dan sampaikan maaf saya kepada anak-anak. Jadi anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan informasi penting untuk kalian. Jadi 2 minggu dari sekarang, ada perlombaan melawan SMA Pelita dalam materi cerdas cermat. Materinya itu pengetahuan umum. Jadi Bapak harap kalian semua mempersiapkannya dari sekarang. Baik Pak. Baik Pak. Kita kan bakal melawan SMA Pelita ya. Menurutku sih kita nggak usah belajar ya nggak sih? Lagian sekolah pendidikan yang bagus kayak kita ini mau disamain sama sekolah gratis, murah, cuman sepetak doang lagi, nggak mungkin lah, ya nggak? Iya benar, aku sih setuju. Sekolah tuh mikir apa sih sampai kita dapat lawan yang easy banget ya sih? Apa nama sekolahnya? SMA Pelita. Di sekolah miskin.
Bener sih, ya kali top provinsi kayak kita disamain sama top kampungan. Terus bakal kalah lah. Ya iyalah, perbandingannya juga bukan langit sama bumi sih, tapi langit sama tanah. Kalau aku sih no comment ya, saranku sih kalian jangan terlalu ngerendahin mereka aja. Aduh, siapa sih yang ngerendahin? Kita kan cuma ngomongin fakta ya gak? Iya dong. Toh mereka cuma anak pesisir miskin kok, peduli apa? Lagian mereka bisa apa sih ngelawan kita yang banyak duit kayak gini? Mereka kan miskin. Tapi menurutku kalian jangan segitu ya sih. Emang kalian pernah ketemu mereka secara langsung? Idih, ngapain ketemu sama orang miskin? Nanti miskinnya nular tahu. Lagian nih ya, orang miskin kayak mereka itu nggak cocok dapat pendidikan yang layak. Mereka tuh cocoknya jadi kuli, entah juga jadi buruh, tau gak sih? Bener tuh tahu. Mereka tuh ya sepantasnya memang di bawah dan bakal terus ke bawah, gak bakal bisa naik. Oh, aku tahu. Kamu ngebela dia karena kamu temenan ya? Kamu ngedukung banget. Siapa sih namanya? Temannya? Oh, aku tahu. Flo sama Sarah. Iuh banget temenan sama orang miskin. Ya tahu dong, daripada kamu temenan sama mereka yang otaknya nanti jadi dangkal, mending temenan sama kita. Pintar, udah pintar, bayar duit aja. Cinta banget loh. Jangan pikir kita nggak ngawasin kamu ya selama ini. Apa sih benefitnya temenan sama orang miskin? Oh, aku tahu. Apa tuh? Apa ya? Jadi kuli bareng. Kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Gue tuh nggak mungkin teman sama mereka. Dia. Loh, kok tokonya tutup? Loh, apa nih? Hai Kal, maaf banget aku nggak bisa merealisasikan isi suratmu. Maaf banget nggak bisa ketemuan, karena di malam harinya aku sudah harus ke Jakarta. Jadi, aku tinggalin surat ini sebagai permohonan maaf aku. Salam hangat, Alin. Ayah, mau kemana? Ayah mau ngelaut nak. Soalnya ekonomi kita ini nggak baik-baik saja. Tapi ya, perutnya lagi nggak mendukung. Ini kan takut ayah kenapa-napa. Lintang, kamu fokus aja pembelajarannya untuk cari semangat. Ayah biarin gitu ke laut biar dapat ekonominya bagus. Tapi ya, perasaan Lintang nggak enak. Lintang, kamu kan udah besar. Kamu itu fokus aja untuk urusan ekonomi biar ayah yang ngurus, oke? Sayangnya, ini menjadi pertemuan terakhir antara Lintang dengan ayahnya. Hari demi hari, ayahnya tak kunjung kembali. Loh, Dek, mau kemana? Saya mau lemah tidak semat Pak di SMA swasta. Oh gitu, sama bapak aja nih. Kebetulan bapak juga ke sana. Beneran nih Pak? Ya, nggak apa-apa. Yuk. Makasih ya, Pak. Oke. Hal gimana nih, Lintang belum datang. Aku juga nggak tahu, tapi semoga dia cepat datang deh. Ya tuh, ada orang miskin. Ternyata tuh miskin ya, nggak pakai seragam. Enggak, pengen ngurusin mereka. Duh, gimana nih, Lintang belum datang juga. Kita nanti kalau misalnya Lintang belum datang waktu lomba, kamu nantinya ya. Iya, masih aku. Panas banget sih. Dari mana aja? Yuk masuk yuk.
Udah yuk. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapakah penemu bola lampu? Ya. Jawabannya adalah Thomas Edison. Nah, pertanyaan kedua, apa nama planet terdekat dari matahari? Silakan. Merkurius. Benar. Pertanyaan ketiga, berapa banyak planet dalam tata surya kita? Ada 8 planet dalam tata surya kita. Benar. Pertanyaan keempat, apa nama sungai terpanjang di dunia? Silakan. Sungai Nil. Benar. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh, berapa banyak benua di dunia? Silakan. Ada 7 benua di dunia. Benar. Selanjutnya, siapakah presiden pertama Indonesia? Silakan Soekarno. Ya, benar. Pertanyaan ke-8, apa nama samudera terbesar di dunia? Silakan. Samudra Hindia. Salah, jawabannya adalah Samudra Pasifik. Selanjutnya, apa lambang musik pada lembaran yang menunjukkan penghentian sementara dalam musik? Ya, silakan. Simbol fermata. Ya, benar. Selanjutnya, apa nama bulan yang mengikuti bulan Februari setiap 4 tahun sekali? Silakan. Bulan Selasa. Ya, benar. Selanjutnya adalah pertanyaan matematika. Bisa kalian otak-otak terlebih dahulu untuk menjawabnya. Sudah siap? Untuk pertanyaan pertama, berapakah hasil dari 100 ditambah 600 ditambah 700 ditambah 1500 dikurang 400 dikurang 80 dibagi 2? Silakan. 2460. Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya, berapakah hasil dari sin 60 ditambah cos 60? Ya, silakan. 1,5. Benar. Selanjutnya, berapakah hasil dari tan 45? 1. Ya, benar. Untuk soal terakhir, ini agak panjang, jadi kalian dengarkan baik-baik. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Pertanyaannya adalah, berapakah kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Ya, silakan. 150 km. Salah, jawabannya adalah 130 km. Instruksi, Kenapa? jawaban saya sama dengan anak tersebut. Kamu main ke saya curi loh di sini. Mohon maaf, saya tidak merendahkan Anda. Saya harap Ibu itu mengecek lagi atau memeriksa jawabannya kembali. Baik, saya periksa ulang. Mohon maaf, kami dari panitia setelah melakukan cross check, jadi jawaban yang benar itu adalah 150 km. Dan dari kami panitia meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian yang telah kami salahkan sebelumnya. Nah, kalau saya boleh bertanya, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan jawaban dengan cara singkat yang seperti itu? Bisa tolong jelaskan di papan? Diketahui jarak tempuh dari kota A ke kota B itu 3 jam. Nah, jaraknya itu 50 km. Jadi rumusnya itu V kali T sama dengan 50 kali 3 sama dengan 150 km. Oke anak-anak, sekian lomba cerdas cermat hari ini. Jadi pemenangnya adalah Sekolah Pelita dengan skor 7. Dan mohon maaf, pada sekolah swasta hanya memiliki 6 skor saja. Apaan sih? Panitia nggak jelas juga, mereka juga nggak pinter-pinter banget. Masa kalah sama orang miskin? Deh. Ya siap, 1, 2, 3. Kuta sekarang sudah berubah. Tembok-tembok yang dahulu mengotak-kotakkan harapan dan impian kini sudah runtuh.
Masa SMA aku yang penuh kenangan membuatku berani bermimpi, berani memiliki cita-cita. Sekian lama aku meninggalkan Bali untuk mengejar cita-cita itu. Hari ini aku kembali melihat teman-temanku mencapai cita-cita mereka. Cita-cita yang dulu orang bilang tak akan pernah bisa kami gapai, kami telah membuktikannya bahwa rakyat miskin masih berhak dapat pendidikan, berhak bermimpi, dan berhak berusaha. Semua berakhir bahagia, kecuali sahabatku yang paling pintar. Setelah kompetisi itu, ia harus putus sekolah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Anak sekecil itu dipaksa menjadi dewasa oleh keadaan.